Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu nak? Iya Bu, saya sedang mencari Ibu Selfie. Apakah Ibu tahu yang mana Ibu Selfie? Oh, ini saya, Ibu Selvina yang kamu cari. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah saya telah menemukan Ibu. Oh, kalau begitu, mari silakan duduk nak. Iya Bu, terima kasih. Ada apa nak mencari ibu? Ada sesuatu yang ingin Alfia ceritakan ke saya? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakan kepada Ibu. Begini, boleh ibu tahu apakah permasalahan yang Alfia alami? Begini Bu, saya memiliki satu kebiasaan buruk di rumah. Saya sangat jarang namanya mandi saat di rumah. Di rumah Bu, saya hanya mandi saat akan pergi ke sekolah dan sepulangnya. Saya tidak pernah mandi lagi. Orang tua saya tidak pernah jengkel dengan perilaku saya dan jarang mandi. Akibatnya saya sering dimarahi Bu. Saya lama selain itu karena jarang mandi, saya juga sekarang sering dijauhi sama teman-teman saya, terutama perempuan. Mereka menganggap saya jorok, bau dan kurang. Saya sangat malu Bu, karena sekarang saya memang benar-benar merasakan akibatnya Bu. Dan saya sekarang sangat ingin mengubah kebiasaan saya dan yang jarang mandi itu Bu. Oh ya, terus sudah berapa lama Alfia memiliki kebiasaan jarang mandi? Sudah hampir 1,5 tahun Bu. Saya benar-benar takut Bu. Saya takut saya akan semakin ditinggal oleh teman-teman saya dan tidak punya teman lagi. Ibu kurang mengerti tentang perasaan takut Alfia. Coba Alfia jelaskan maksud dari ketakutan Alfia ini. Saya sangat takut kalau seandainya nanti teman-teman saya akan semakin menjauh dan mereka tidak mau lagi berteman dengan saya Bu. Dan juga saya takut akan terkena gejala penyakit kulit karena perilaku yang jarang mandi. Sekarang coba Alfia jelaskan apa yang Alfia rasakan dari peristiwa yang Alfia alami. Yang saya alami sekarang Bu, saya sangat merasa tertekan dan semakin terasing di antara teman-teman saya. Dan juga sekarang saya merasa tidak memiliki teman lagi serta menjadi sasaran ejekan teman-teman saya. Iya, Ibu mengerti dan Ibu sangat prihatin begitu. Dan Ibu sangat merasakan apa yang Alfia rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan Ibu dalam eksplorasi masalah, tampaknya semua hal yang Alfia ungkapkan kepada Ibu merupakan gambaran dari perasaan kehadiran Alfia yang sangat luar biasa. Karena Alfia sangat takut kehilangan sahabat dan menjadi orang yang dibutuhkan di antara sahabat-sahabat Alfia. Iya Bu. Baiklah, sekarang Alfia berada dalam proses konseling yang mana dalam proses ini Ibu mengharapkan kejujuran Alfia dalam bercerita. Dalam proses konseling ini, Ibu mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran dan Ibu akan menjaga semua kerahasiaan data yang Alfia sampaikan. Kecuali jika Alfia yang mengizinkan Ibu untuk memberitahukannya kepada orang lain. Alfia sepakat dengan struktur ini? Sepakat Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Alfia, bagaimana keseharian Alfia di rumah? Keseharian Alfia di rumah biasa saja Bu, seperti orang-orang kebanyakan. Pagi-pagi bangun tidur lalu pergi mandi, kemudian siap-siap berangkat sekolah. Sekolah saya langsung tidur Bu, dan kemudian saya terbangun sudah malam dan akhirnya saya menjadi malas untuk mandi. Sekarang Ibu meminta pendapat Alfia tentang akibat yang timbul jika jarang mandi. Saya pikir kalau kita jarang mandi, akibat yang timbul itu seperti yang sudah kita dengar selama ini, banyak timbul penyakit dan sangat merugikan bagi tubuh kita. Oke. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana pendapat Alfia tentang akibat yang timbul dari jarang mandi. Sekarang, mengapa dalam diri Alfia tertanam kebiasaan untuk jarang mandi? Iya Bu, sebenarnya kebiasaan ini muncul sejak orang tua saya menjadi sangat sibuk dan mereka menjadi tidak terlalu
Tetapi tindakan ini sebenarnya kurang tepat, Alfia. Sadar tidak bagaimana akibat dari kebiasaan jarang mandi ini, baik pada diri Alfia maupun orang tua Alfia. Iya Bu, Alfia benar-benar menyadari akibat yang timbul pada Alfia karena jarang mandi. Dan sekarang Alfia dijauhi teman-teman dan dikucilkan. Alfia kesulitan bersosialisasi karena orang-orang banyak tidak suka melihat penampilan Alfia yang kumal. Sedangkan dengan orang tua Alfia, sekarang hubungan malah semakin menjauh karena menjadi bengkak melihat perilaku Alfia yang jarang mandi Bu. Dari jawaban Alfia tadi, ibu mengidentifikasi Alfia tahu akibat dari kebiasaan jarang mandi. Akan tetapi, mengapa Alfia masih tetap melakukan kebiasaan Alfia yang jarang mandi? Saya melakukan itu Ibu agar Alfia dapat diperhatikan oleh orang tua Alfia. Akan tetapi lebih dari itu faktor kelelahan atas aktivitas yang Alfia jalani mengakibatkan Alfia jadi malas untuk mandi. Bayangkan saja jam sekolah sampai jam 2 siang ditambah tugas dan banyak untuk dikerjakan di rumah. Sesudah itu Alfia latihan ekskul CMR. Jadinya begitu pulang ke rumah rasanya lelah sudah menyergap Alfia dan akhirnya itu yang membuat saya malas mandi Bu. Dari jawaban yang disampaikan oleh Alfia, nampaknya kebiasaan jarang mandi Alfia berasal dari ketidakmampuan Alfia dalam mengatur waktu dengan baik. Benar Bu, Alfia mengerti itu sehingga kebiasaan jarang mandi Alfia semakin menjadi karena rasa lelah yang dialami dan sekarang sulit untuk dihilangkan. Alfia bingung Ibu cara untuk mengatasinya. Alfia tidak perlu terlalu menyesal dan bingung seperti itu. Yang terpenting sekarang yang Alfia lakukan sekarang adalah Alfia memperbaiki hal-hal yang selama menjadi penyebab Alfia memiliki kebiasaan jarang mandi, sehingga kebiasaan itu dapat Alfia kurangi. Alfia sangat berterima kasih atas nasihat yang Ibu berikan kepada Alfia. Sekarang Alfia akan mengusahakan untuk mengatasi penyebab Alfia yang jarang mandi dan Alfia mengusahakan agar Alfia dapat berubah Bu. Bagus, ibu sangat senang mendengarnya. Hal ini sangat penting guna mengatasi kebiasaan Alfia yang jarang mandi. Dan hal ini merupakan awal baik untuk Alfia untuk melakukan perubahan kebiasaan Alfia yang jarang mandi. Sekarang, Alfia juga dapat melihat tayangan video dari beberapa ahli mengenai pengaturannya waktu belajar. Dan juga, Alfia juga dapat melihat bagaimana teman-teman Alfia yang aktif dalam kegiatan di sekolah, tetapi mereka masih tetap dapat mengatur waktu dengan baik dan penampilan mereka masih tetap terjaga dengan baik. Karena itu, Alfia dapat menjadikan mereka sebagai contoh yang dapat Alfia amati dalam mengatur waktu Alfia di rumah. Iya Bu, saya mengerti dan akan mencoba untuk mencari tahu dari mereka untuk mengatur waktu dengan baik sehingga Alfia dapat mengatasi kebiasaan jarang mandi saya Bu. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, dapat kita ketahui bahwa Alfia memiliki kebiasaan jarang mandi yang mengakibatkan Alfia dikucilkan oleh teman-teman. Dan penyebab Alfia memiliki kebiasaan ini beberapa, tetapi yang paling dominan disebabkan oleh ketidaknyamanan Alfia dalam mengatur waktu di rumah. Iya Bu. Sekarang Alfia sudah mengungkapkan masalah utama yang Alfia alami. Iya Bu, tetapi apa yang harus Alfia lakukan sekarang itu untuk mengatasi perilaku jarang mandi yang ada pada diri saya Bu? Sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa Alfia pilih untuk mengatasi masalah jarang mandi pada Alfia. Nah, adapun pengarahan saya antara lain, yang pertama itu Alfia sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, dapat memilih pengaturan waktu dengan memiliki pengaturan waktu yang baik. Alfia dapat menentukan jam-jam Alfia beraktivitas sehingga Alfia tidak lagi kebablasan dalam melakukan aktivitas sehingga Alfia menjadi sering tidak mandi. Yang kedua, Alfia dapat melakukan pengamatan terhadap teman-teman Alfia yang memiliki aktivitas yang sangat padat tetapi tetap mampu menjaga penampilan dan kebersihannya sehingga Alfia dapat berkonsultasi dengan mereka. Yang ketiga, Alfia dapat melakukan pengaturan jam mandi dengan menetapkan waktu Alfia untuk mandi, seperti jam mandi pada pukul 6 pagi dan jam mandi sore
dan berpenampilan dengan menarik, namun tetap sesuai dengan kepribadian Alfia sehingga Alfia tetap merasa nyaman dan dapat diterima oleh teman-teman Alfia. Nah, saya rasa Alfia cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang Ibu arahkan, karena Alfia memiliki kebiasaan memilih solusi penyelesaian berdasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah Alfia perhitungkan. Iya Bu, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada Alfia. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari Ibu dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang Alfia hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Ibu berikan akan membantu Alfia dalam mengatasi kebiasaan jarang mandi saya, Bu. Iya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling sudah selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini menjadi lebih efektif. Pertama, Alfia mengalami masalah dengan teman-teman Alfia diakibatkan oleh kebiasaan Alfia yang jarang mandi di rumah. Yang kedua, kebiasaan Alfia yang jarang mandi diakibatkan oleh beberapa hal, tetapi yang paling dominan adalah tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Dan yang ketiga, Alfia mengetahui bahwa dari kebiasaan jarang mandi tetapi Alfia tidak mengubahnya karena tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Iya Bu, Alfia akan memproteksi diri Alfia lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku Alfia. Dan Alfia akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Ibu berikan kepada saya. Dan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluhan Alfia. Sama-sama, Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah Alfia ambil akan bermanfaat dan membantu diri Alfia